Halo Sobat Urban, balik lagi di channel Urban DJ Essential. Dan seperti janji kami pada video sebelumnya mengenai Maono PD200X. Nah, di video sebelumnya kan kita bahas mengenai build quality, terus kita unboxing juga fitur-fitur dan cara download serta penggunaan Maono Link. Nah, di video kali ini kita langsung tes aja kualitas dari Maono PD200X. Nah, pengetesannya juga akan dilakukan dalam 4 metode ya. Yang pertama adalah menggunakan USB kabelnya. Sebagai USB mic seperti apa kualitasnya? Jelas dengan menggunakan Maono Link-nya ya. Selanjutnya kita coba juga menggunakan audio interface. Nah, yang terakhir kita akan coba merekam mikrofon PD200X ini di iPhone dan di Android. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita tes produknya. Oke guys, jadi ini sudah terpasang mikrofon Maono PD200X nya. Dan saat ini suara yang masih kalian dengar adalah hasil rekaman dari ini ya, wireless mic WM820 ya. Saya sambungkan langsung ke kameranya. Pada saat disambungkan melalui USB dan kita buka Maono Link nya, itu langsung ke detect ya untuk Maono PD200X nya. Jadi kalau kita klik itu pengaturannya muncul juga di layar. Jadi seperti gain mic dan sebagainya ya, seperti di video sebelumnya. Terus saya rekam audionya menggunakan GarageBand. Dan dipastikan suaranya nggak akan saya edit ya. Sampai akhir suaranya nggak akan saya edit. Dan memang pastinya suara yang kalian dengar adalah hasil rekaman asli, original, unedited dari Maono PD200X ini. Saya bikin dulu project barunya, new project. Terus ini juga saya setting dulu ya untuk inputnya. Harusnya sih dia sudah plug in play. Jadi di saat disambungkan melalui USB itu langsung kedetek. Nah, ini dia. Outputnya sudah kedetek, inputnya juga sudah kedetek, Maono PD200X. Oke, sudah saya atur. Selanjutnya saya bikin project baru di GarageBand. Inputnya sudah di set, input dan output sudah di set menggunakan Maono PD200X. Artinya suara yang terdengar dari mic ini juga akan di outputkan dari laptopnya ke mic ini juga ya, yang disambungkan melalui headphone yang saya pakai sebagai monitor. Sebelum kita melakukan pengetesan, saya akan jelasin dulu fitur-fitur yang ada di Maono PD200X. Saya garis bawahi lagi, ini pada saat menjadi USB mic ya. Jadi untuk gain mic, gain headphone, terus mute button, dan RGB-nya itu berfungsi pada saat menggunakan USB-nya. Jadi sering banget saya dapat komplainan, "Kak, kok nggak nyala lampunya?" Ternyata mereka pakai XLR, jadi memang nggak bakal nyala kalau pakai XLR mic. Nah, untuk indikatornya itu adalah lampu. Jadi semakin terang lampunya, itu suara gain mic-nya semakin besar. Terus kalau kita kecilin gitu kan, lampunya meredup, terus gain-nya juga nah, sampai meredup itu sampai habis ya, sampai kayak di mute gitu suaranya. Terus untuk volume headphone itu kita klik sekali di tombol knopnya sampai dia lampunya berwarna biru. Nah, ini adalah untuk volume headphone-nya ya. Jadi kalau misalnya kita kecilin gitu monitornya, itu dia warna birunya meredup kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita maksimalin, itu warna birunya semakin terang atau paling terang. Jadi intinya si knopnya tuh nggak ada indikator ya, kalau sampai maksimal tuh mentok tuh nggak ada. Jadi memang digital atau infinite. Nah, terus kita cobain tombol mute buttonnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau pada saat mute itu lampu di sisi knopnya atau lingkaran di samping knopnya itu warnanya merah. Cek 1 2 3 cek. Ini coba kita atur melalui Maono Link ya. Ini gain mic-nya di angka 88. Headphone volumenya 100, saya kecilin dulu. Terus tadi ini tune-nya legacy. Kita cobain yang original dulu. Kayak gini original. Cek 1 2 3. Ini gain mic 88.
Nah, untuk jarak saya berbicara itu dekat ya. Kalau memang dynamic mic itu nggak perlu jauh-jauh, karena fungsinya itu untuk menghilangkan atau meredius suara-suara sekitar gitu kan. Itulah fungsinya dari dynamic mic. Nah, mungkin saya bacakan dulu nih untuk spesifikasinya. Jadi mic ini tipenya dynamic, terus polar patternnya itu cardioid, dan connectivity-nya itu dual output ya, XLR dan USB-C. Dan untuk bit depth serta sample rate-nya itu sudah 24 bit, 48 kHz. Jadi cukup tinggi, dan pastinya kalau sudah 24 bit itu harusnya low noise ya. Terus untuk frekuensi respon itu di 40 Hz sampai 16 kHz. Untuk adjustable gain range-nya itu di 0 to plus 42 desibel. Untuk sensitivity-nya saat menjadi USB mic itu di minus 10,5 desibel maksimalnya. Dan untuk max SPL-nya itu di 130 desibel. Nah, kalau kita baca spesifikasinya ya, terlebih lagi mengenai frekuensi responnya. Jadi ini mic-nya menangkap dari 40 Hz sampai 16 kHz. Nah, memang kalau rata-rata mic condenser itu 20 sampai 20 kHz. Kalau ini tuh di 40, karena sebenarnya gitu ya, untuk frekuensi 20 itu cuman denger suara-suara kayak suara-suara low bass yang sebenarnya nggak kedengeran, jadi nggak penting-penting banget gitu kan. Terus untuk 20 kHz juga kan menangkapnya suara-suara yang benar-benar tinggi yang kadang nggak perlu gitu, apalagi untuk podcast mic yang memang diharapkan dapat menangkap suara tuh dengan jernih, clarity-nya bagus, terus bassnya juga cukup, dan mid-nya juga dapat ya, nggak kempes. Nah, setelah saya dengarkan, ini jujur aja ya, ini saya baru pertama kali cobain mic-nya. Ini suaranya balance ya. Balance itu memang bassnya atau bassnya itu pas, midnya pas, treble-nya atau high-nya juga pas ya. Jadi balance, nggak terlalu bassy atau nggak terlalu pengang ya di suara-suara tingginya. Dan ini di S-nya juga cukup halus ya, nggak bikin suara itu tajam ke telinga. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar suara yang itunya tajam gitu kan, nah ini enggak. Jadi memang halus ya. Terus kalau kita lihat juga di mono link-nya, ini tuh tune-nya di original seperti ini. Terus kalau kita ganti ke deep, cek 1 2 3, dia jadi lebih berat suaranya, jadi bass-nya lebih keluar lagi. Tapi menurut saya ini masih terhitung balance ya suaranya ya, nggak terlalu kempes mid-nya, dan high-nya juga masih dapat. Terus kalau kita cobain yang natural, nah kalau natural ini kalau menurut saya itu lebih flat EQ-nya, jadi eh, cocok buat voice over atau kebutuhan lainnya. Nah, selanjutnya adalah tune legacy. Nah, kalau ini suaranya saya suka banget nih, bass-nya dapat, mid-nya dapat, high-nya dapat. Terus kalau kita cobain yang advance, nah ini advance tuh kita ngatur-ngatur EQ-nya milih sendiri ya. Terus ada limiter, kompresor, terus ada gain mic-nya. Dan dari awal itu saya menggunakan gain di 88. Suaranya kayak gini guys. Terus kita cobain yang high pass filter dulu, kita cobain ya. Cek 1 2 3. Nah, sebenarnya kalau kita nyalain HPF atau high pass filter itu, kalau misalnya kita masuk ke tab yang standar itu mirip suara yang natural. Kalau yang original itu yang flat EQ-nya. Terus kalau kita cobain mid boost atau present boost, cek 1 2 3. Nah, ini dia ngangkat suara mid-nya ya. Jadi memang cocok buat suara atau voice over nih. Kalau kita cobain yang HPF plus present boost, cek 1 2 3. Nah, ini dia ngekat suara-suara low dan ningkatin suara mid dan high-nya. Nah, limiter ini fungsinya adalah untuk mengatur maksimal desibel yang akan ditangkap dengan mic ini ya. Seperti itu ya. Kalau saya kecilin lagi gitu kan, cek 1 2 3. Walaupun seteriak-teriak apapun, itu si softwarenya tuh bakal ngelimit untuk desibel yang di capture dengan mic-nya. Selanjutnya kita cobain untuk polar pattern-nya ya. Ini kan cardioid. Bagusnya itu dia tuh menangkap di bagian depan dengan baik atau efektif. Nah, kalau dari samping itu harusnya suaranya tuh tercapture-nya lebih sedikit. Kita cobain ya, kita putar. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah,
Ini adalah hasil rekaman dari samping mic-nya kayak gini. Terus kalau dari belakang cek 1 2 3, cek 1 2 3 kayak gini ya suaranya. Kalau dari belakang ini kalau saya lihat di GarageBand itu dia nangkapnya memang tipis ya kalau dari samping ataupun dari belakang. Iya, tipis. Nah, kalau kita sebagai gamers gitu kan, kita kan biasanya pakai keyboard untuk main game. Kita cobain sebagus apa Mono PD200X ini ya pada saat digunakan untuk live streaming game. Ini di meja saya sudah ada keyboard yang saya akan cobain gitu ya. Kalau misalnya kita sambil main game terus ketik-ketik keyboard gitu, masih masuk suaranya tapi nggak terlalu mengganggu ya. Jadi memang fungsinya dynamic mic itu seperti itu ya. Merekam efektifnya tuh dari depan bibir mic-nya, dan memang kalau dynamic itu kita ngomongnya nggak bisa terlalu jauh. Jadi kalau misalnya jauh sedikit itu 1 jengkal itu mengecil suaranya, terus kalau 2 jengkal gini semakin mengecil lagi. Jadi fungsinya kalau dynamic mic itu cocok banget buat rumahan gitu ya, atau kamar atau ruangan yang tidak menggunakan treatment akustik di ruangannya, atau mungkin kalian yang rumahnya di pinggir jalan atau di sekitar rumahnya itu berisik, itu cocok banget untuk pakai dynamic mic. Walaupun sebenarnya kalau Maonocaster itu kan produknya Maono yang Soundcard itu dia punya the noise ya. Jadi bisa bikin mic condenser itu berasa kayak mic dynamic. Jadi noise sekitarnya bakal hilang. Nah, oke, mungkin itu ya untuk pengetesan menggunakan USB-nya. Nah, selanjutnya kita cobain menggunakan Soundcard. Cek 1 2 3 cek. Guys, jadi suara yang kalian dengar saat ini adalah hasil rekaman menggunakan Maonocaster AM100 yang saya rekam juga pakai GarageBand, dan untuk pengaturannya itu seperti yang kalian lihat ya. Ini gain mic-nya di 75% atau di angka jam 3, terus fadernya maksimal ya. Terus efeknya saya matiin semua. Lihat knob efeknya yang sebelah sini 0 ya, 0 ya. Jadi suara yang kalian dengar ini adalah original suaranya tanpa pakai efek. Khawatirnya kan kalau Monocaster AM100 atau E2 tuh kan sudah punya efek bawaan di audio interface-nya. Kalau ini adalah no efek ya. Kalau kita cobain ganti efek nih ya, ini contoh nih. Cek 1, ini kayak TV. Cek 1 2 3, ini room. Nah, ini studio, terus efeknya saya nolin. Jadi biar mastiin nih kalau saya pakai Monocaster AM100 tapi itu no efek. Suaranya kayak gini, dan kita bakal coba dengerin noise floor atau suara sekitar ya, mic ini menangkapnya seperti apa. Nanti juga akan saya tampilkan di layar grafiknya. Nah, seperti ini dia. Cukup baik ya. Jadi kalau saya lihat di monitor itu garisnya garis aja. Jadi memang kualitas noise sekitar itu atau suara noise sekitar itu nggak terlalu masuk. Nah, itu bagus kalau untuk mic dynamic. Nah, kalau misalnya kita fungsikan the noise-nya. Nah, ini the noise-nya diaktifin. Jadi jelas ya kalau misalnya kalian pakai headphone itu jelas banget kerasa kalau noise-nya itu dihabisin sampai habis banget sama Monocaster AM100-nya. Biar mastiin ke kalian kalau yang tadi itu memang hasil rekaman menggunakan Monocaster AM100 tanpa fitur the noise. Ini saya nonaktifkan lagi fitur the noise-nya. Nah, kayak gitu. Ini udah nonaktif lagi fitur the noise-nya, suaranya kayak gini guys. Mungkin selanjutnya langsung aja kita cobain rekaman menggunakan smartphone ya. Dan sebelumnya juga pernah saya infokan kalau misalnya output USB-nya nih bisa simultan. Jadi pada saat dicolok ke XLR dan pada saat dicolok ke USB itu dua-duanya bisa ngerekam secara bersamaan. Contohnya kayak gini guys. 1 2 3. Nah, ini dia hasil rekaman menggunakan handphone
Android saya. Dan ini adalah hasil rekaman menggunakan uh, audio interface ya yang saya sambungkan ke apa laptop. Waduh, berebet banget guys. Nah, jadi gitu ya, bisa simultan rekamannya. USB dan XLR-nya berfungsi dua-duanya. Ini bagusnya kalau kalian lagi ngonten dan misalnya kalian mau bikin file backup, itu bisa disambungin melalui USB-nya. Oke, lanjut kita gunakan iPhone saya. Yang saya pakai ini adalah iPhone 14 Pro. Terus ini kabel USB-nya itu saya pakaikan converter ya, converter Type A to Lightning kayak gini nih. Nah, yang kayak gini ya untuk konverternya. Nah, langsung aja kita colokin kabelnya melalui konverter OTG ke iPhone saya. Nah, nyala ya dia. Fungsi USB-nya berarti udah berfungsi nih. Terus settingan terakhir tuh jadi tersimpan ya. Tadi tuh saya setting gain mic-nya ya nggak tahu sih. Pokoknya nggak terlalu maksimal biar suaranya nggak pecah. Terus saya rekam menggunakan kamera video bawaan saya dan hasilnya seperti ini guys. Jadi buat mastiin kalau suara yang kalian dengar itu masuk dari mic-nya, bukan dari handphonenya nih. Saya ketok-ketok, nggak dari internal mic iPhone-nya ya. Jadi suaranya kayak gini guys. Untuk rekaman langsung ke iPhone, pastinya bakal ada perbedaan kualitas perekamannya dibandingkan dengan Android. Dan pastinya juga untuk berbagai macam model iPhone atau berbagai macam model Android itu ada sedikit lah perbedaan rekaman. Dan untuk perbandingannya, untuk rekaman di GarageBand seperti ini dan untuk rekaman di iPhone suaranya seperti ini ya guys ya. Terus kita coba diem juga nih untuk ngedengar floor noise sekitar kalau direkam menggunakan iPhone kayak gimana. Nah, kayak gitu. Jadi simple ya kalau misalnya kalian mau ngonten di mana aja terus pakai iPhone kalian, itu bisa juga pakai Android juga bisa, atau sekalian jadi backup juga pada saat menggunakan audio interface, pada saat kalian merekam menggunakan audio interface terus kalian mau backup juga itu bisa pakai kabel USB-nya. Jadi seru banget ya untuk mic Maono PD200X ini support atau fleksibel ke semua device, bisa pakai mixer, audio interface ataupun soundcard, terus bisa rekam menggunakan Android, terus iPhone pun bisa ya. Nah, mungkin terakhir nih kesimpulan dari saya pribadi untuk Maono PD200X ini. Pertama, kalau kita lihat harganya di 1.150.000, bahkan pada saat early bird itu di 900 ribuan guys. Jadi kalau misalnya masih ada stoknya langsung aja disikat. Dan fitur yang mereka bawa pun cukup lengkap ya, dari fitur-fitur fisiknya kayak tombol knob untuk ngatur mic, untuk ngatur headphone, terus ada tombol mute buttonnya, terus make USB Type C juga sudah lebih ya high tech ya atau lebih terkini ya. Terus dual output, RGB-nya juga bisa kalian atur. Dan yang nggak lupa ketinggalan juga sudah support ke Maono Link, jadi bisa kalian atur-atur lagi lebih advance untuk karakter suara yang kalian inginkan. Dan yang paling penting itu adalah kualitas suaranya yang saya suka banget dari Maono PD200X ini. Jadi suaranya tuh balance antara low, mid, dan high-nya, dan suara DS-nya pun nggak bikin sakit ke telinga. Nah, itu yang paling penting nih. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.